dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena anugerahnya saat ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan memperingati hari Pentakosta, walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai akan ibadah ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Sebagai orang percaya, hendaklah kita menyembah dan menjunjung tinggi Sang Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan pujian hymnos nomor 3. Tuhan Yesus, baiknya yang pertama. Masuk di dalam doa. Pertolongan kita di dalam ibadah, khususnya pada hari ini, kita memperingati hari Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Biarlah Allah sendiri, Allah Tritunggal, hadir di tengah-tengah kita, di dalam ibadah kita, dengan memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Yang menjadi sabda pembukaan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita menanggapi akan sabda pembukaan ini dengan pujian hymnos 114 baiknya yang pertama. Jemaat yang terkasih, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang selalu saja jatuh di dalam dosa. Maka sebagai manusia yang lemah, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan tersebut. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Saat ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan mari kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa. Ya Allah kami yang benar, Allah kami yang hidup, saat ini dengan kepala tertunduk, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, di mana kami selalu menganggap diri kami bijak dan kami terus hidup di dalam kejahatan, dan bahkan kami melupakan akan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sering menutup mata dan menutup telinga serta hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dan saat ini kami menyadari ya Bapa, siapa diri kami di hadapan-Mu, bahwa kami adalah manusia yang lemah tanpa Engkau, karena Engkaulah yang memiliki otoritas atas kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan ajarkan kami untuk terus taat kepadamu dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau yang berlimpah kasih setia kepada umat-Nya, yang mau mengorbankan dirinya di salib untuk kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat-Nya, Ia telah mengampuni dosa kita. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita merespon akan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui pujian Hymnos 31, baiknya yang pertama dan baiknya yang ketiga. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengasihi kami jauh sebelum Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan penerangan bagi kami. Biarlah juga kami mengerti akan kebenaran firman. Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami bersyukur karena Engkau telah mengajar kami berdoa dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan, penyertaan Tuhan kepada kita, di mana kita boleh beribadah. Khususnya hari ini kita sedang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Maka untuk mendasari kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan nanti kita sambung di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita sambung di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Sebab itu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan memahami makna daripada peristiwa Pentakosta. Sehingga ya Tuhan, ketika kami mengerti dan memahaminya, kami senantiasa diberikan kekuatan di dalam tugas panggilan, di dalam kami mengemban akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, senantiasa diberikan untuk mewartakan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami saat ini. Kami sebagai jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Berikan kami hati yang penuh ketenangan ya Tuhan. Hati yang berkonsentrasi. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan kami bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami meletakkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus dan oleh kuasa daripada Roh Kudus, kami usir keluar. Tapi biarlah kuasa-Mu yang bertahta di tempat ini, di tempat kediaman kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi orang yang lebih berbahagia lagi dikatakan, bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang merayakan yaitu hari turunnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta. Di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu, saya telah menyampaikan bahwa salah satu alasan Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan Roh penolong kepada murid-muridnya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, Ia tidak menyatakan kapan itu terjadi. Dia hanya memberikan satu pesan bahwa Dia akan memberikan Roh penolong itu kepada mereka. Lalu 10 hari setelah Yesus naik ke surga, peristiwa itu baru terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar yaitu waktunya Tuhan, di mana Ia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang Ia tentukan kepada kita. Ia berjanji dan Ia akan menepati janjinya. Tapi kapan itu? Sekali lagi, itu adalah berdasarkan waktunya Tuhan. Maka hari ini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara tentang janji Tuhan itu di mana Ia genapi, yaitu datangnya Roh Kudus. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara tentang peristiwa ini, tentu kita harus memahami dulu sejarah tentang peristiwa Pentakosta, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menjadi bingung atau kita tidak diombang-ambingkan atau diajarkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta bukan hanya pada masa perjanjian baru sebenarnya. Tapi Pentakosta itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Tapi peristiwa Pentakosta yang kita baca di dalam ayat 1 ini menjelaskan kepada kita,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini pasal 2 ayat 1 ini bicara tentang apa sebenarnya? Satu kebiasaan atau satu perayaan dari orang-orang Yahudi, ya. Di mana Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa Pentakosta itu adalah salah satu perayaan besar bagi mereka di dalam tarikh atau tahun Yahudi. Apa yang sedang mereka rayakan, Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, di mana di situ diceritakan kepada kita, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Imamat pasal 23, di situ sudah menjelaskan banyak hal kepada kita tentang sebenarnya Pentakosta itu, yaitu Imamat 23. Ya, saat ini kita tidak membaca itu karena ayatnya begitu panjang. Tapi bisa Bapak Ibu baca di rumah penjelasan tentang masalah Pentakosta di situ. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Kata Pentakosta yaitu dari kata penta, yaitu hari ke-50. Ya, di mana umat Yahudi berkumpul merayakan sesuatu hal yang penting bagi mereka setelah, ya, sekali lagi, ini perayaan yang mereka lakukan setelah peristiwa Paskah atau pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan pada masa perayaan ini Bapak Ibu dan Saudara, mereka sedang mengingat atau memperingati 2 peristiwa penting. Apa itu? Yang pertama adalah Allah memberikan kepada mereka 10 hukum, atau yang kita kenal dengan hukum Taurat. 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Mereka sedang merayakan itu, bersyukur karena Tuhan memimpin mereka dengan pemberian hukum. Dan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, mereka bersyukur karena apa? Mereka boleh menikmati hasil panen mereka, hasil pertanian mereka. Mereka merayakan itu dengan penuh sukacita. Dan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu dan Saudara? Pada perayaan hasil panen itu, mereka memberikan hasil pertama dari apa yang mereka dapatkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Hasil hulu mereka, hulu hasil persembahan mereka. Apa yang mereka dapatkan, panen mereka, lalu hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi bisa membaca itu di dalam kitab Imamat 23 ayat 17. Nah, ini juga sesuatu hal yang mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan sebenarnya. Di mana ketika kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, jangan lupa kita juga perlu mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kalau di dalam Perjanjian Lama itu adalah hasil pertama dari apa yang mereka dapatkan. Jadi yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan, mereka sisihkan kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, perlu bagi kita juga pada zaman sekarang ini, ya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu apa yang telah kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam hal ini bicara tentang masalah persembahan Bapak Ibu dan Saudara, ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita tentang peristiwa ini. Hal yang lain digambarkan di dalam bagian itu Bapak Ibu dan Saudara. Dalam peristiwa Pentakosta itu sebagai rasa syukur mereka. Ya. Karena apa? Allah telah memelihara kehidupan mereka. Ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kalau kita bicara hari ini di dalam konteks perjanjian baru, ya, di mana kita juga bersyukur sebenarnya, di mana dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, peristiwa penting seperti itu, Allah menggunakan momen-momen itu untuk menyatakan maksud kehendaknya kepada umatnya. Jadi sekali lagi kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya baca kepada kita sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tadi saya menyinggung Bapak Ibu dan Saudara di dalam konteks perjanjian baru, di mana hari Pentakosta itu juga berbicara tentang waktu Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu ia naik ke surga. Kalau kita hitung itu Bapak Ibu dan Saudara, itu ada sebanyak 40 hari. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu selama 40 hari ia meneguhkan iman daripada murid-muridnya sampai ia naik ke surga, itu berlangsung selama 40 hari. Kemudian 10 hari kemudian, maka peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi kepada murid-murid Yesus atau orang-orang percaya pada saat itu. Di mana di dalam kisah firman Tuhan menceritakan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, ya, ketika peristiwa itu terjadi, maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita pahami dengan baik, ya, sehingga tidak ada pengajaran yang keliru. Di mana di dalam kitab suci Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus atau pribadi Allah yang ketiga ini senantiasa dilambangkan dengan berbagai hal. Dan salah satu yang dilambangkan di sini adalah tentang angin. Di dalam peristiwa Yesus dibaptis, maka Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati. Ini perlambang Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita jangan salah paham, ya. Sehingga ketika ada tiupan angin keras lalu kita berkata itu peristiwa Roh Kudus, tentu tidak, ya. Memang di dalam kitab suci menggambarkan Roh Kudus digambarkan seperti angin dalam peristiwa Pentakosta yang pertama ini. Kita perhatikan di situ. Jadi tidak selamanya, ya, peristiwa-peristiwa ada angin besar dan lain sebagainya lalu kita berkata itu adalah kedatangan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, ini peristiwa yang khusus yang terjadi pada masa murid-murid Yesus pada waktu itu, ya. Sekali lagi dikatakan di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, dikatakan di sini, lidah-lidah seperti nyala api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran kedua dikatakan di sini adalah apa? Nyala api. Kenapa dikatakan di situ adalah nyala api? Sebenarnya ini adalah satu bagian penting yang digambarkan tentang peran Roh Kudus seperti apa yang saya sampaikan, ya, di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ketika Roh Kudus itu datang,
maka ia berperan untuk apa? Memperbaharui, menginsafkan manusia atas dosa mereka. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa lidah-lidah seperti nyala api itu bicara tentang apa, Bapak Ibu dan Saudara? Bicara tentang penyucian hidup. Melambangkan penyucian hidup orang percaya, pemisahan orang-orang percaya, di mana mereka harus memisahkan diri mereka dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dan tujuannya ada, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu apa? Untuk bersaksi bagi Tuhan. Ya. Ini nanti saya jelaskan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara, agar kita tidak salah paham. Karena akhir-akhir ini ada satu ungkapan yang menjadi kontroversial. Tapi firman Tuhan berkata di sini bahwa Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah, seperti nyala api. Sekali lagi ini bicara tentang masalah penyucian, ya, kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita lihat yang kedua di sini? Bahwa tanda dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus digambarkan di dalam bagian ini adalah terjadinya perubahan hidup bagi orang itu. Ya. Ketika Yesus menyampaikan pesan bahwa dia akan naik dan dia akan mengutus seorang penolong bagi mereka, dengan maksud apa? Menginsafkan mereka atas dosa-dosa mereka. Jadi kehadiran daripada Roh Kudus itu, Bapak Ibu dan Saudara, maka akan membawa satu transformasi, pembaharuan hidup, perubahan hidup. Tentu perubahan hidup yang dimaksudkan di sini adalah perubahan hidup ke arah yang positif, perubahan hidup ke arah yang lebih baik, bukan perubahan hidup ke arah yang lebih buruk. Ya. Kalau dulu belum yakin, belum percaya kepada Tuhan, sekarang diubahkan hidupnya kepada arah hidup yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Kalau dulunya hidup di dalam dosa, sekarang dia diinsafkan atas segala dosanya, maka ia harus meninggalkan dosa itu. Sekarang dia mengarahkan kehidupannya berdasarkan pengajaran-kemajaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kehadiran daripada Roh Kudus itu adalah untuk membawa pembaharuan hidup bagi setiap orang yang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, penting di dalam hal ini supaya sekali lagi tidak disalahpahami tentang makna daripada kehadiran Roh Kudus. Contoh-contoh yang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara di dalam Alkitab banyak hal. Di mana sebelum Tuhan memanggil seseorang untuk menjalankan tugas pelayanan, maka Tuhan menyucikan hidup mereka dulu, lebih dahulu. Misalkan apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita memahami tentang panggilan seorang Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, maka terlebih dahulu apa? Tuhan menyucikan lidahnya. Sehingga ia berkata, lidahku sekarang disucikan, dikuduskan. Dan dia menggunakan itu untuk apa? Memberitakan tentang kabar sukacita yang dipesankan Tuhan kepada dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi ya, di dalam pemberian daripada Roh Kudus nanti akan diperlengkapi juga dengan hal yang lain ya, yaitu diberikan kemampuan untuk mewartakan berita tentang keselamatan. Jadi tadi saya singgung Bapak Ibu dan Saudara, beberapa waktu yang lalu ada
statement yang begitu menghebohkan, seolah-olah dengan kita diberikan karunia-karunia rohani. Karena nanti ini bicara dengan hal itu Bapak Ibu dan Saudara, kesinambungannya adalah seolah-olah itu menaikkan imun tubuh, apalagi di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan itu sangat keliru di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pemberian daripada Roh Kudus itu bukan untuk menaikkan imun tubuh, bukan. Tapi apa dampaknya dan apa manfaatnya kepada kita. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus itu kepada umatnya pada waktu itu, apa tujuannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali kalau kita perhatikan di dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12, ini adalah uraian, penjelasan apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus atau orang-orang percaya, di mereka diberikan kemampuan untuk berbahasa-bahasa yang tidak mereka pelajari. Tapi Tuhan memampukan mereka, memperlengkapi mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu kalau kita teliti lebih dalam tentang pemberian daripada Roh Kudus itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada umat Tuhan, maka di dalam ayat 4 bagian A saya baca ulang kepada kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam penelitian sebenarnya kalimat ini kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Dimana sebenarnya di dalam terjemahan, kalau kita bisa melihat, membandingkan di dalam kitab-kitab, ya khususnya di dalam bahasa Inggris penjelasannya, maka dikatakan di sini apa? Maka Roh Kudus memenuhi mereka semua. Ya, ada satu kata yang terhilang di dalam penerjemahan di sini adalah kata semua. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini penting sekali. Ya, bahwa orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu, kalau kita perhatikan di dalam ayat satu tadi, semua orang percaya, berarti bukan hanya para rasul, tapi semua orang percaya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang yang diberikan Roh Kudus bukan saja hanya para rasul atau orang tertentu saja, tetapi dikatakan di sini ada semua orang yang percaya. Ya, ini pengajaran penting kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka semua kita telah diberikan Roh Kudus. Jadi bukan hanya orang tertentu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya gembala sidang, ya, bukan hanya majelis, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tidak, semua kita orang yang sudah percaya. Ya. Jadi Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini harus benar-benar meyakini ini. Ketika ada orang berkata kamu belum punya Roh Kudus, kenapa? Karena ini, enggak demikian. Ketika kita percaya, maka kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di dalam hal ini, maka di dalam peristiwa Pentakosta ini, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada
murid-muridnya atau orang-orang percaya yang berkumpul pada saat itu. Untuk apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Mereka diperlengkapi oleh Tuhan di dalam apa? Memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Coba kita lihat kembali di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, kemudian ia akan menyampaikan pesan ini kepada mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas sekali di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, pemberian daripada Roh Kudus itu yaitu untuk memperlengkapi umat Tuhan. Memperlengkapi setiap orang yang dipercaya. Untuk apa? Menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Diperlengkapi kita. Jadi tadi saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya orang yang dipanggil secara khusus hamba Tuhan dan lain sebagainya. Semua kita yang telah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat kita telah diberikan Roh Kudus. Maka karena kita telah diberikan Roh Kudus, maka tujuan selanjutnya adalah apa? Untuk kita bisa diperlengkapi menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita perlu bersaksi tentang Injil Tuhan itu. Kalau tadi kita coba melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi satu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita ketika peristiwa Pentakosta itu, bahwa Tuhan memperlengkapi setiap orang percaya untuk apa? Menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita hubungkan tadi di dalam Kisah Para Rasul, di mana kita boleh bersaksi dimanapun tempatnya, ya, katakan di sini sampai ke ujung bumi. Kita bersaksi. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan. Setiap orang yang percaya bisa menikmati yang namanya keselamatan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas sekali ya, tujuan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Kenapa Roh Kudus itu diberikan? Yaitu untuk memperlengkapi kita, untuk menolong kita, untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi setiap kita Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan, sebenarnya kita telah diperlengkapi oleh Tuhan. Persoalannya bukan masalah Tuhan tidak memperlengkapi tadi, tapi kita mau nggak menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak kurang-kurangnya memberikan kita perlengkapan-perlengkapan rohani untuk menolong kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam konteks kita perhatikan pemberian Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta, maka satu-satunya pesan Tuhan sebenarnya hanya satu, yaitu apa? Umat Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan Injil keselamatan. Roh Kudus memperlengkapi setiap orang untuk bisa menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang saksi, berarti bukan hanya bicara tentang yang sifatnya verbal atau ungkapannya. Saksi itu adalah apa yang bisa dilihat oleh setiap orang. Ya. Orang pasti mengamati kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah dunia ini pasti kita menjadi orang yang diperhatikan, dilihat, diamati. Lalu kira-kira kehidupan kita itu adalah sama atau tidak dengan dunia ini. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, pemberian Roh Kudus juga adalah satu pesan untuk membawa satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Perubahan hidup. Sehingga ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita bisa menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, orang bisa mengenal akan kasih Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita tidak berbeda dengan kehidupan orang dunia ini. Kalau orang dunia mabuk-mabukan, kita juga ikut mabuk-mabukan. Kalau orang dunia ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan seperti apa yang mereka mau, lalu kita juga mengikuti pola yang sama, maka kita tidak mampu untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka diperlengkapi untuk bisa mewartakan berita ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat lebih lanjut tadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang yang berkumpul di situ menjadi terheran-heran. Mereka tercengang-cengang. Mereka kaget. Kenapa? Orang-orang percaya itu diberikan kemampuan yang mereka sendiri tidak mengerti, tidak memahaminya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Di sini kita bisa belajar tentang kuasa Tuhan itu bekerja. Ketika orang-orang percaya diperlengkapi untuk memberitakan atau menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan membukakan hati setiap orang yang melihat, sehingga mereka bisa terheran-heran, terkaget-kaget, sehingga mereka bisa memahami tentang berita keselamatan itu. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita pahami dengan baik di sini bahwa tidak semua itu terjadi. Karena apa? Di dalam ayat 12, ayat 13, di situ ada pembeda ya. Kalau ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, ada orang-orang yang terbuka untuk menerima, memahami tentang berita itu. Tetapi juga diberikan kepada kita ayat 12 dan ayat ke-13, orang-orang yang memang tidak bisa membuka diri di dalam berita itu. Jadi di dalam hal ini walaupun kita bisa menjadi saksi bagi mereka, tapi bukan sebuah jaminan mereka juga bisa menerima tentang Kristus. Berarti ada dua orang Bapak Ibu dan Saudara. Ada yang bisa menerima, tapi ada juga yang tidak akan bisa menerima tentang berita Injil itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tegaskan kepada kita, fokus dalam peristiwa Pentakosta itu apa? Yaitu Allah memperlengkapi orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Diperlengkapi, diberikan Roh Kudus sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, sehingga setiap orang yang percaya bisa menjadi selamat. Setiap orang yang menerima Kristus, maka mereka akan diselamatkan dan akan mendapatkan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di masa kita sedang memperingati peristiwa Pentakosta saat ini, mari sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, di tempat kediaman kita masing-masing, di rumah kita,
Tuhan berkata, jadilah saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem itu tidak bicara tentang hal tempat yang jauh, tapi dulu di tempat yang terdekat. Ya, kalau kita bisa melihat terdekat itu siapa? Di mana kita berada saat ini. Bapak Ibu di rumah saat ini, siapa orang yang terdekat kita saat ini? Istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi saksi. Lalu melangkah selanjutnya apa? Di Yudea. Yudea itu adalah kota setelah kota Yerusalem, ada yang lebih luas lagi wilayah. Kalau kita aplikasikan hari ini adalah tetangga kanan kiri kita. Ya. Lingkungan di mana kita berada. Orang-orang terdekat itu juga kita bisa menjadi saksi bagi mereka. Lalu dilanjutkan apa? Samaria. Ya. Berarti orang yang terjauh lagi. Bahkan Tuhan berkata sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian Roh Kudus di hari Pentakosta yang pertama tadi saya sampaikan. Ya. Dan yang kita bisa belajar dari sini, yaitu waktunya Tuhan dulu. Ya. Tuhan sudah berjanji, maka ia akan tepati, tapi sesuai dengan kapan waktu yang Tuhan. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika peristiwa Pentakosta itu, kehadiran daripada Roh Kudus itu adalah membawa pembaharuan dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, setelah ada pembaharuan itu, penyucian itu, maka yang ketiga, mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, memberitakan berita keselamatan. Sehingga apa? Setiap orang di segala zaman, di segala abad, di segala tempat, mereka bisa menikmati keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita menanggapi akan firman yang telah disampaikan kepada kita melalui pujian hymnos nomor 242, bait pertama dan bait yang kedua. Warta-lisan Minggu 31 Mei 2020 dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menghambat perluasan pandemi COVID-19, maka 1. Kebaktian umum Minggu 7 Juni 2020 yang bertepatan dengan HUT Gema ke-43 sementara tetap dilaksanakan secara daring atau online. Jemaat beribadah di rumah masing-masing. Bahan untuk ibadah akan dibagikan melalui WA Group Gema. 2. Bible Study hari Selasa 2 Juni 2020 pukul 17 tetap dilaksanakan secara online.
3. Persekutuan doa Kamis 4 Juni 2020 pukul 17.30 juga dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gema. 4. Jemaat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa dan saling mendoakan dengan kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini agar iman kita tetap dikuatkan. 5. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat transfer melalui rekening gereja dengan nomor rekening BCA 0111969654 atas nama Juniarti W dan Werdi HK. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan dulu dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal kembali. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Satu peristiwa agung di mana Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus kepada murid-murid-Mu, kepada orang-orang percaya pada peristiwa Pentakosta. Dengan satu tujuan ya Tuhan, agar setiap orang percaya bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Engkau telah memperlengkapi kami semua sebagai umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami bisa menjadi saksi-Mu. Pada saat ini kami tetap berdoa untuk gereja kami, gereja Eleos Malang. Ya Tuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Oleh karena itu kiranya Engkau tetap memberkati akan gereja-Mu ini, sehingga gereja Eleos Malang ini ya Tuhan bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara setiap jemaat-Mu sampai hari ini. Engkau telah menolong memelihara mereka ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini pun. Tapi pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dan nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu saat ini. Berkati keluarga-keluarga mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati kehidupan mereka hari lepas hari. Yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan banyak hal oleh karena pandemi virus corona ini. Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau melepaskan mereka dan mengangkat setiap beban-beban yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh gereja saat ini. Kami juga percaya sebagaimana firman-Mu tadi mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tolong kami, mampukan kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demikian kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau juga boleh memberikan mereka kekuatan, penghiburan, sehingga mereka diberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, kuatkan iman mereka ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah tangan kasih-Mu senantiasa boleh menopang mereka melalui firman Tuhan yang senantiasa didengarkan, baik di dalam saat teduh, di dalam membaca firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk sinode kami, yayasan di bawah naungan sinode, baik itu STT Salem, juga yayasan Eleos, dan gereja-gereja di bawah naungan sinode yang juga saat ini sedang menghadapi dampak daripada corona ini. Tetapi biarlah pemberitaan Injil, pemberitaan firman-Mu senantiasa didengungkan ya Tuhan. Kau pelihara setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah.
kiranya Engkau juga boleh menolong mereka, memimpin mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan Kota Malang, kiranya Engkau juga boleh memperlengkapi mereka di dalam memutuskan banyak hal di dalam mengatasi pandemi virus corona ini. PSBB telah ditetapkan ya Tuhan, tolong kami untuk juga mematuhi setiap aturan-aturan yang ada, sehingga penyebaran virus ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami di dalam memasuki minggu yang baru. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjalani dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Mari kita menyanyikan pujian himnos 116. Kenalkah kau cinta Allah yang pertama dan baik yang ketiga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Hanya bersama Yesus jiwa kita aman. Dan marilah kita berkomitmen untuk memberitakan Injil kabar selamat dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan pujian himnos 323, bait pertama dan bait